jiwa. Kemudian rujukan yang kedua dari hasil riset tahun 2021 di Indonesia terjadi peningkatan kasus ODGJ, di mana setiap 1000 rumah tangga terdapat 7 dengan orang dengan gangguan jiwa. Kemudian data dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020, jumlah penderita ODGJ sebanyak 2.238 jiwa. Kemudian berdasarkan data dari Rumah Sakit Jiwa Kabupaten Sintang per 31 Januari 2024 sudah ada pasien sebanyak 96 orang, terdiri dari 37 pasien berat dan 59 pasien yang baru jalan. Berdasarkan data tersebut tadi, saya mencoba merumuskan masalah, yaitu apakah faktor yang berhubungan dengan kebakaran kecamatan Mulai dengan gangguan jiwa di RSJ Sianto Kabupaten tahun 2024. Tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan pengobatan orang dengan gangguan jiwa di RSJ Sianto Kabupaten Sintang tahun 2024. Tujuan khususnya ada 4. Yang pertama adalah kepatuhan minum obat, kemudian dukungan keluarga, status ekonomi, dan dukungan petugas kesehatan. Inilah yang menjadi tolak ukur untuk keberhasilan pengobatan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Soal lingkup penelitian, pertama adalah sasaran mereka yaitu keluarga orang dengan gangguan jiwa. Kemudian tempatnya Rumah Sakit Jiwa Sudiarto. Waktu penelitian direncanakan bulan Februari sampai dengan bulan April 2024. Kemudian tinjauan pustaka sebelumnya harus mengetahui yaitu pertama konsep gangguan jiwa, yaitu definisi gangguan jiwa, gejala gangguan jiwa, dan gejala gangguan jiwa. Kemudian kepatuhan minum obat. Yang pertama adalah definisi kepatuhan, faktor yang mendukung kepatuhan, faktor yang melalui kepatuhan, dan tingkat kepatuhan. Kemudian konsep keluarga. Setiap teori harus diketahui pengertian keluarga, fungsi pokok keluarga, tujuan dasar keluarga, tugas keluarga dalam bidang kesehatan. Yang kelima karakteristik keluarga. Yang keenam tipe keluarga. Yang ketujuh konsep hubungan keluarga. Kerangka konsep ada 2 yang menjadi rujukan, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen ada 4. Yang pertama faktor minum obat, yang kedua hubungan keluarga, yang ketiga status ekonomi, yang keempat hubungan petugas kesehatan. Untuk itulah menjadi tolak ukur untuk keberhasilan pengobatan orang dengan gangguan jiwa. Desain penelitian yaitu desain merupakan jenis deskriptif kualitatif, mengambil data yang sesuai dengan data yang ada atau real. Kemudian menggunakan metode pendekatan cross seksional. Variabel penelitian adalah kepatuhan minum obat, hubungan keluarga, status ekonomi, dan hubungan petugas kesehatan. Variabel dependennya keberhasilan pengobatan orang dengan gangguan jiwa. Definisi operasional ada 5. Variabelnya keberhasilan pengobatan orang
jika nilai lebih dari atau sama dengan min atau median. Caranya pakai optimal. Yang kedua, variabel independen kepatuhan minum obat. Definisi optimal sejauh mana pasien sesuai dengan ketepatan waktu yang diberikan tentang minum obat kurang lebih 30 menit. Pertama pakai kuesioner. Cara ukurnya responden beri 5 pertanyaan tentang kepatuhan minum obat. Kedua, jika menjawab ya, nilai 1, jika tidak, nilai 0. Hasil ukur sama dengan variabel yang pertama, caranya juga sama. Yang ketiga, hubungan keluarga, hubungan yang diberikan oleh anggota keluarga untuk penguatan. Alat ukurnya sama, pakai kuesioner. Cara ukurnya, responden diberi 5 pertanyaan tentang hubungan keluarga. Jika menjawab ya, nilai 1, jika menjawab tidak, nilainya 0. Yang keempat, status ekonomi. Definisi operasionalnya kemampuan ekonomi keluarga dalam mendukung pengobatan ODGJ berdasarkan UMK. Alat ukurnya sama, pakai kuesioner. Cara ukurnya responden beri pertanyaan penghasilan keluarga. Berapa penghasilan keluarga per bulan? Jika di bawah UMK dan di atas atau sama dengan UMK. Yang kelima, dukungan petugas kesehatan. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan dalam mendukung keberhasilan pengobatan pasien. Alat ukurnya sama, pakai kuesioner. Cara ukurnya kemudian beri 5 pertanyaan dan tentang dukungan petugas kesehatan terhadap ODGJ. Populasi dan sampel. Populasi penilaian ini yaitu keluarga pasien yang ODGJ yang dirawat jalan berjumlah 59 responden. Teknik pengambilan penelitian menggunakan sampel sampel yaitu total sampling di mana semua responden akan diteliti. Alat dan metode pengumpulan data sama alat digunakan oleh penelitian mempergunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Metodenya peneliti sendiri menyebarkan kuesioner kepada responden. Ketika penelitian menurut Hidayat tahun 2007, kita harus perhatikan penelitian adalah yang pertama konten, yang kedua tanpa nama, anonymity, yang ketiga kerahasiaan confidentiality. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon arahan dan masukan dari pemimpin dan pemimpin. Terima kasih. Berikutnya menjawab dari menuju utama oleh Bapak Edi Suliansa, MSI Inkas. Silakan. Oponen tidak dilibatkan, tidak ada ya? Punya mungkin dari oponen, punya Tidak ada ya. Ada. Ya, baik, terima kasih Pak Sohibun, SKM, MKM, yang kami hormati Bu Rika Bimita Pratama, SKM, MKM, dan yang berbahagia hari ini Bapak Yogi Arisya dan Tulensi, ya, dan satu oponen, ya, penonton lah ya. Baik, jadi kita sudah memasuki, agak terlambat ya, saya mohon maaf terlambat tadi karena memang sedang buka. Nah, jadi tapi tidak mengurangi makna seminar kali ini. Ya, saya baca ya, proposal ini. Sekarang yang diteliti ini kan terkait dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya.
Nah, jadi sebelum kita lari ke variabel bebasnya, ya, variabel yang bebas itu termasuk konten penelitian Anda ini, saya mau tahu Anda untuk menentukan orang itu berhasil, tidak berhasilnya bagaimana? Kalau berhasil dengan tidak berhasilnya, kita biasanya berdasarkan aspek fisik dari orang tersebut sudah bisa dikembangkan atau tidak dikembangkan. Jadi ada enggak instrumen yang Anda buat di sini kalau untuk menyatakan bahwa orang itu dianggap berhasil gitu ya, atau gagal atau belum berhasil, untuk mengukurnya kan tadi kan ini kan ini kan berhasil tidak berhasil kan begitu ya. Nah, jadi dia disebut variabel karena bervariasi. Nah, maka variasinya adalah tadi ODG ini berhasil dan tidak berhasil. Nah, kalau berhasil apa indikasinya atau indikatornya, kalau gagal itu atau belum berhasil itu apa. Anda nyatakan tadi adalah hasil pemeriksaan dokter kejiwaan ya. Tetapi di instrumennya ini harus dibuat di kuesionernya juga harus Anda hampirkan kan gitu. Nah, misal hasil pemeriksaan dokter itu kan berhasil atau pengobatannya dan belum berhasil kan gitu. Instrumennya ada enggak? Kalau itu sebenarnya Ada. cuma tidak spesifik. Nah, seharusnya di kuesioner itu. Atas apa untuk si dokter. Nah, jadi kalau misalnya lembar kan kebetulan kerjanya di rumah sakit lebih enak sebenarnya kan, rumah sakit jiwa. Jadi pasien ini misalnya katakan berhasil sembuh kan gitu ya. Nah, sembuh. Kemudian ada yang tidak sembuh. Nah, hasil itulah yang disebut dengan hasil pemeriksaan bahwa dinyatakan berhasil dan tidak berhasil. Kalau ini kan tidak ada yang Anda mengukur ini berhasil, ini tidak berhasil kan gitu. Nah, ini dulu ya yang dipahami ya. Jadi dia akan menjadi variabel. Ini kan variabel terikat sebenarnya ya. Nah, karena di situ harus menjelaskan variabel, maka di situ harus bervariasi. Variasinya tadi berhasil, tidak berhasil, atau belum berhasil kan gitu ya. Nah, nanti dibuat diukur ya. Kemudian di definisi operasionalnya. Nah, kalau tadi dinyatakan hasil pemeriksaan dokter, juga harus disampaikan juga di DO-nya ya, definisi operasionalnya ini. Misalnya tadi keberhasilan pengobatan. Kalau dinyatakan berhasil itu apa? Nah, kalau ini kan dilihat cara ukurnya responden berikan pertanyaan tentang keberhasilan. Nah, yang mau digunakan ini kuesioner atau hasil pemeriksaan dokter? Karena yang kita ambil ini kan dia jalan. Nah, otomatis dia memang kan. oh yang inap di situ enggak? Enggak. Karena Oh yang sudah keluar itu ya? Yang Sudah keluar sebanyak 59 orang ini. Oh iya. Nah, jadi yang mau dipakai ini pemeriksaan dokter atau kuesioner? Nah, kuesioner ya. Jadi pastikan kuesioner kepada keluarga pasien. Nah, jadi supaya jelas ya, jangan sampai diteliti yang masih ODGJ. Kalau minat kan dia otomatis kan di nomor 4 Iya. Dia yang udah keluar ini kan udah berhasil. Nah, kita fokus di yang rawat jalan. Atau enggak kekaitan dengan kekambuhan nih? Atau yang berhasil, maksudnya yang berhasil ini maksudnya gimana nih? Pasien jalan tidak menunjukkan gejala kekambuhan lagi Pak. Tapi tetap dikatakan keberhasilan pengobatan Pak, tapi ditunjukkan dengan tidak menunjukkan kekambuhan. Nah, ya, maksud saya yang ditanya nih Bu, bukan Ibu. Mohon maaf Bu ya. Kalau beliau kan yang neliti kan begitu, yang lebih paham. Jadi yang diteliti itu supaya tidak bias kan begitu. Nah, gitu. Nanti ketika diteliti ini yang kan beda nanti persepsinya kan. Kita fokus ke keluarga. Ya, maksudnya gini ya, saya jelaskan bahwa penelitian ini yang meneliti itu adalah orang yang ingin menggali gitu ya. Nah, jadi kita percaya bahwa kita yang meneliti ini kita yang menggali apa yang kita teliti gitu ya. Nah, jadi dengan apa yang kita teliti itu, kita sebenarnya peneliti kan ingin mengetahui
apakah sebenarnya pengobatan selama ini berhasil tidak atau tidak berhasil? Atau yang diobati ini adalah ketika dia berobat, apakah kambuh kembali, kan begitu? Kan itu maksudnya. Nah, yang mau diteliti ini yang berhasil atau yang kambuh, yang bagaimana definisinya? Sebab kalau kita lihat di sini definisinya kan pasien rawat jalan di RSJ tidak muncul gejala gangguan jiwa selama terapi pengobatan. Nah, ini berarti kan dia yang sudah sembuh ya. Kalau definisinya ini kan saya tidak menyudutkan, tapi kita berangkat dari definisi kan begitu. Nah, definisi ini nanti terkait dengan pertanyaannya kan. Begitu maksudnya. Nah, jadi kita meneliti ini berdasarkan definisi operasional. Nanti yang dimunculkan itu ketika kita membuat pertanyaan di kuesioner itu berdasarkan pada definisi operasional. Itu maksudnya. Bukan saya. Nah, itu supaya tidak kemana-mana gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi penting kita membuat definisi operasional ini. Nah, karena namanya definisi, bukan definisi konseptual. Jadi definisi itu ada dua. Ada namanya definisi operasional, ada definisi konseptual. Nah, yang bisa kita buat kuesioner itu adalah definisi operasional. Dari definisi operasional itu turunnya nanti berupa pertanyaan. Nah, itu. Kalau yang konseptual tidak berupa pertanyaan, kita hanya menjelaskan makan adalah memasukkan jenis makanan ke dalam mulut yang nantinya akan dicerna, kan begitu ya. Itu definisi konseptual. Tapi definisi operasional kita jelaskan definisi yang kita makan itu apa jenisnya, berapa banyak, kan begitu ya. Karena itu yang disebut dengan definisi operasional ya. Ya baik, maksud saya supaya Anda meneliti ini tahu apa yang diteliti kan gitu ya. Jangan orang lain yang lebih tahu dari Anda kan sangsut itu. Gitu ya. Jadi Pak saya meneliti ini ya, kan gitu supaya bisa diyakinkan. Penguji itu yang penting diyakinkan ya. Pembahas ini ya. Itu ya tadi. Jadi keberhasilan yang mau diteliti adalah keberhasilannya. Sekarang ukuran keberhasilan itu tadi gimana ukurannya? Ukuran keberhasilan itu dia kan kita ini yang baru jalan yang udah gitu. Cuman tetap kita anjurkan untuk mengadakan kontrol rutin karena biasanya kalau tidak banyak kontrol rutin obatnya habis, nah itu biasa kamu kembali. Oh dia habis ya. Kalau misalnya dia berarti ketergantungan obat ya. Rata-rata. Jadi sampai dia sembuh benar itu agak kecil konsentrasinya di sembuh total. Nah, jadi ketika Anda menyatakan berhasil tidak berhasil itu gimana? Berhasil maksudnya dia tidak menunjukkan gejala yang berat dan mengarah ke ODGD. Seperti sebelumnya tadi ya. Ketika dia sebelum dibawa ke rumah sakit lebih baik dari sebelumnya gitu. Meskipun sebenarnya gejalanya tetap ada. Dimonitor oleh halusinasi misalnya ya masih ada. Skizofrenia ini masih. Skizofrenia mungkin tidak ada. Cuman halusinasinya mungkin masih. Halusinasi itu maksudnya ya, bukan artinya sembuh sampai total. Itu maksudnya ya. Jadi pasien rawat jalan tidak muncul gejala gangguan jiwa selama terapi. Nah ini harus dijelaskan ya. Tadi misalnya masih ada gejala-gejala kecil gitu ya. Nah itu. Tapi nanti di kuesioner juga dibuat ya. Jadi dalam misalnya ini, karena ini yang ditanya itu kan terkait dengan keberhasilan ya. Nah, tapi di sini belum ada. Yang ditanya ini malah kepatuhan minum obat, status ekonomi. Di atas sebelum pertanyaan ini, saya sarankan sebelumnya kan gitu. Dari keberhasilan ini dibuat dulu pertanyaan yang terkait dengan keberhasilan. Ya. Ya, jadi buat kuesioner yang tadi yang terkait dengan keberhasilan.
Biasanya kita lupa, padahal itu yang mau diteliti kan gitu. Intinya kan di situ variabel terikatnya yang mau diteliti. Ya. Tapi di kuesionernya tidak muncul kasar. Kemudian gap dalam penelitian ini apa? Gapnya. Sepertinya saya belum temukan gapnya. Itu karena Desain dan desolennya. kan ada beberapa pasien ataupun keluarganya, ada yang tidak setelah dia pulang tidak memperoleh keluarganya yang ODGJ ini Pak. Gapnya maksud gini ya. Ini kan dalam penulisan ini kan ada rumusan, pernyataan dan pertanyaan. Ini kan ada dua dalam rumusan ini ya. Coba buka halaman 5. Ada namanya pernyataan masalah. Kemudian di rumusan masalah itu, kemudian yang kedua itu terkait dengan pertanyaan penelitian. Nah ini sehingga tidak ketemu yang dinamakan tadi gap. Gap itu kesenjangan. Jadi dalam penelitian itu kalau umumnya yang di teknik Scopus itu lihat di gapnya dulu ya. Nah gap itu misalnya yang dinamakan gap itu ini. Harapannya apa, kenyataannya apa? Nah itu desain dan desolennya. Bisa paham maksudnya? Nah harapannya kira-kira apa harapannya? Kalau ini kan berarti misalnya jumlah pasien jadi jam pasien. Nah ini kan kenyataannya di rumah sakit Sudianto ini pasien yang dengan ODGJ itu sebanyak menjalani perawatan 59 orang. Berarti ada 23 ya. Iya, 59 kan yang menjalani perawatan kan sebanyak 37. Berarti sisanya ada 22. 22 ini yang rawat jalan ya. Ya, 22 orang. Nah, itu yang disebut 59 yang rawat jalan. Ya. Yang 37 itu yang sekarang itu lagi dirawat. Oh, dalam perawatan. Ya. Jadi rawat jalan ini. Berarti jumlahnya ditambah nih. Enggak. Jadi totalnya 96. Jadi yang 59 ini rata-rata sama semuanya kondisinya. Bervariasi. Ini kan ada yang pernah dirawat dan keluarganya. Ada yang 1915 yang baru dari dipulangkan, 44 itu yang memang ini dia rawat jalan. Terus jalan 44 ya. Ya. Tapi saya nggak dituliskan di sini. Nah, dituliskan nanti ya. Tambahkan sini. Nah, jadi, itu yang disebut dengan tadi kenyataannya gitu ya. Harapannya seperti apa kan gitu. Harapannya kan mereka ketika mengalami perawatan, pengobatan gitu kan. Nah, harapannya tadi ada keberhasilan gitu ya. Nah, tapi kenyataannya yang selama perawatan ada yang sekian yang tidak berhasil atau belum berhasil lah. Nah, itu yang disebut dengan harapan. Baru dari kesenjangan itu baru timbul pertanyaan penelitian. Jadi pahami ini. Nah, gitu. Karena memang ini formatnya agak beda ya. Biasanya kalau kita kan rumusan masalah ini ada pernyataan masalah, kemudian ada pertanyaan penelitian. Ya untuk tujuan umumnya tidak ada masalah. Ini juga tujuan khususnya.
Cuma saya mau tanya ini manfaat teoritis. Dan kira-kira menurut Anda bagi ilmu kesehatan masyarakat itu apa kontribusinya penelitian ini bagi ilmu kesehatan masyarakat? Manfaatnya paling tidak kan kita ini kalau kesehatan masyarakat ini kan tidak spesifik ke salah satu penyakit kan. Iya. Setidaknya kita masyarakat ini memahami apa yang dikatakan ODGJ, karena kalau rumah sakit jiwa ini kan dalam satu provinsi kan tidak semua ada, pada kabupaten. Di Kalpade kan cuma ada 3 dengan ini Ya. Cintang. Yang itu pun yang di Bangkok terakhir lah kebetulan dari sana kan, sama Di Singkawang. sekarang sama kita. Walaupun kita baru muncul, setidaknya orang Krismas ini adalah dasar untuk mengetahui apa sih yang dikatakan ODGJ dan bagaimana penanganannya di masyarakat. Jadi maksudnya gini, penelitian ini kontribusinya bagi ilmu kesehatan masyarakat terkait dengan kesehatan mental kan sebenarnya. Kan itu kontribusinya. Jadi supaya upaya pencegahannya, kemudian peningkatan kesehatan, supaya tidak terjadi penyakit gangguan jiwa kan begitu. Jadi salah satu bagian dari kesehatan fisik, kesehatan mental kan. Ini yang dikontribusi bagi penelitian ini bagi kesehatan masyarakat. Jadi kalau ini kan udah umum gitu ya, wawasan sehingga penting memberikan. Jadi maksudnya manfaat teoritis itu bagi ilmu kesehatan masyarakat gitu ya, sehingga Anda meneliti ini, begitu ya. Kalau dia tidak umum, entah khawatirnya untuk bisa masuk ke dokteran, bisa ke perawatan jiwa kan gitu. Kan gitu. Jadi supaya lebih spesifik pada upaya untuk meningkatkan kesehatan mental dan mencegah supaya tidak terjadi gangguan kejiwaan kan. Karena kejiwaan ini adalah bagian dari bagian dari kesehatan. Kemudian mungkin kalau bab 2 tidak usah ini lah ya, langsung kita bab 3. Karena bab 1 ini penting. Ketika bab 1 ini sudah terarah penelitiannya, jadi agak mudah Anda untuk melakukan penelitian. Jadi kalau misalnya di bab 1-nya sudah bermasalah, maka dia akan bermasalah pada bab berikutnya ya. Itu tadi ya. Khususnya DO-nya tentang kepatuhan minum obat. Satu tidak patuh ya. Yang mana pasien tentang minum obat. Ini yang jadi responden kan keluarga pasien ya, yang memberikan obatnya ya, jadi secara teratur. Ya salah satu bentuk dari dukungan keluarga tadi ya. Kalau dia memberikan obat, kemudian patuh kan itu. Kemudian keluarga pasien ini yang memberikan obat kan itu ya, kepada pasien ini. Nanti kuesionernya bukan quiz ya, question ya, pertanyaan ya, bukan quiz. Ya. Quiz juga pertanyaan. Ya, tapi maksudnya di sini adalah terkait dengan item pertanyaan, jadi questioner. Kemudian populasinya metode sensus ya, 59 orang ini dijadikan sebagai sampel, seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Ya karena ini kan tidak banyak ya. Ya mungkin nanti habis pemilu nih udah nambah juga pasiennya kan. Ya bisa saja nanti calon kan gitu ya. Kalau nggak calon pendukung gitu kan. Kalau lihat di TikTok, di
IG gitu, banyak sudah yang ini ya, sudah mulai merambah ke sana. Uji instrumennya di mana ini kira-kira? Kan ini kan tadi dijelaskan hanya 2 rumah sakit saja. Anda mau uji instrumennya di mana? Kan tidak mungkin rumah sakit umum uji validitasnya. Mau ke Singkawang jauh kan? Apa maksudnya uji instrumen ini? Uji validitasnya. Jadi kuesioner ini kan kita uji ya, supaya tingkat validitas dan reliabilitas. Ya, valid ini artinya mengukur sesuatu yang akan diukur. Misalnya kalau tinggi badan, maka kita gunakan meteran, kan ya. Berat badan kita gunakan timbang. Itu yang disebut dengan mengukur sesuai dengan alat pengukurnya. Nah, kalau reliable ini artinya alat ukur bisa digunakan berulang-ulang dengan hasil yang sama. Nah, itu namanya reliable. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan timbangan, orang menggunakan timbangan juga timbangan yang sama digunakan oleh siapa, hasilnya akan menunjukkan hasil yang sama. Ya. Maka biasa di tera kan gitu. Supaya tetap ketika di tera itu tujuannya supaya tetap reliable tadi. Nah, cuma nanti dipertimbangkan uji validitasnya gimana kan begitu solusinya. Ya. Karena kalau spesifik ini ya memang susah tuh menguji validitasnya. Sudah ada ini nggak ada masalah. Mungkin itu saja terkait dengan ini, yang saya tanyakan tadi. Mudah-mudahan ini sebenarnya ingin memberikan masukan gitu ya, supaya penelitiannya lebih terarah kemana arah penelitian ini gitu. Nah, jadi tidak untuk sebenarnya bukan menguji saya ini, saya cuma nanya saja kan. Udah mendalami mau penelitiannya kemana supaya hasilnya nanti juga kan maksimal kan gitu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya kembalikan kepada Pak Soibun SKM MKM. Pak Sun. Terima kasih Pak Soibun yang saya hormati, Bapak Elvi Julian Hasan SIMK sebagai peneliti utama, Soibun Komisi 1 dan yang berbahagia Pak Yofi Adi Setia. Selamat ya Pak, proposal Perdana ya? Wih, mantap. Sama ya Pak. Dari beberapa kali bimbingan konsul, memang itu yang memang selalu menjadi pertanyaan saya Pak, gimana cara mengukur keberhasilan pengobatan. Nah, keberhasilan pengobatan kalau seandainya di rumah sakit itu kan dinyatakan boleh pulang ya Pak Yofi ya, dinyatakan boleh pulang oleh dokter yang bertanggung jawab atau yang berwenang, maka dikatakan sudah berhasil nih pengobatan pulang. Nah, pada kasusnya Pak Yofi ini kan pasien rawat jalan ya Pak, berarti pasien yang memang sudah pulang. Nah, mungkin Pak Yofi kurang sedikit menjelaskan itu Pak. Sebenarnya udah ada kuesionernya tuh keberhasilan pengobatan. Tuh Bapak lihat kuesioner Bapak, keberhasilan pengobatan. Nah, ada kan Pak? Poin apa di situ? Poin C. Nah, yang dimaksudkan Kak Elvi itu kan karena ini menjadi variabel terikat
mungkin pertanyaan utama yang harus ditanyakan kepada keluarga pasien. Nah ini juga. Keluarga pasien kan pertanyaan utama, jadi ditempatkan di posisi yang di atas. Jadi itu jadi poin utama dulu untuk kita menentukan apakah berhasil tidaknya pengobatan yang dilakukan oleh pasien. Nah itu tadi dengan tidak menunjukkan kekambuhan kan, tidak masuk rumah sakit jiwa lagi, kemudian di mana aktivitasnya di lingkungan sosialnya, di rumahnya. Nah beberapa pertanyaan itu nanti ya secara spesifik Pak Yopi tanyakan pada saat wawancara penelitian dengan keluarga pasien. Iya. Ya betul ya Pak ya, gitu. Oke. Udah ada. Ya Pak Yopi mungkin seperti itu Pak ya. Penjelasannya baik. Kemudian beberapa masukan dari saya setuju sependapat dengan Pak Yopi untuk yang di bab 1 latar belakang masalah. Nah, saya juga baru lihat nih Pak, ternyata memang tidak ada pernyataan yang menunjukkan itu tuh adanya gap, adanya kesenjangan antara yang kita harapkan dengan kenyataannya ya Pak. Nah, yang diharapkan itu kan pasien setelah pulang ke rumah pengobatannya berhasil, nggak balik lagi masuk rumah sakit jiwa, pokoknya aman lah sampai akhir hayatnya aman. Nah ternyata mungkin menurut saya perlu ada sedikit observasi atau studi pendahuluan Pak, yang terjadi nih, fenomena yang terjadi pada pasien RSJ di Sudianto nih gimana? Dari sekian pasien yang pulang tuh ada nggak sih beberapa pasien itu yang kembali balik di RSJ itu? Nah data itu mungkin yang perlu dimasukkan ke dalam bab 1. Yang rawat jalan nih, ada nggak lagi dia itu balik untuk dirawat di RSJ lagi? Jadi itu jadi data Bapak bahwa yang rawat jalan kembali lagi. Ya kembali lagi. Nah, jadi masuk lagi Pak. Kan kalau dia masuk lagi kan berarti obatnya ini nggak diminum dia mungkin kan, nggak berhasil nih mengobatinya nih, makanya kambuh lagi, masuk lagi rumah sakit jiwa. Nah mungkin data itu yang harus disampaikan di bab 1 ini sebagai pernyataan masalahnya Bapak, sehingga nih nampak nih kesenjangannya. Ada masalah dengan tidak berhasilnya pengobatan, ditunjukkan, dibuktikan dengan mereka itu mungkin balik lagi ke rumah sakit. Ini tidak termasuk yang rindu, misalnya mau nginep situ rindu gitu kan, ada perawatnya kan, itu tidak masuk. Rindu dengan perawat. Nah, beda ini yang betul-betul kembali lagi nih dirawat. Ya Pak ya, ada kayak ini, pasti ada nih data itu, pasti dia balik lagi. Nah, itulah sehingga Bapak mengangkat kenapa sih, ada apa sih, kok bisa dia tuh balik lagi. Nah itu yang harus kita cari. Mungkin itu pernyataan yang harus ditambahkan nanti di bab 1. Di luar faktor rindu tadi. Ya, mungkin rindu dengan Pak Yopi. Tapi Pak Yopi sih tidak di pelayanan Pak. Dan petugas di sana mungkin kan. Oke Pak ya. Kemudian masukan saya yang kedua di bab tinjauan teori Pak. Nah untuk bab tinjauan teori ini kan udah jelas ya, tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan penghasilan pengobatan pada pasien ODGJ. Jadi ada dua besar nih, tema besar. Jadi ada tentang gangguan jiwanya, Bapak bahas dulu. Kemudian yang kedua, Bapak bahas tentang keberhasilan pengobatan lagi. Jadi keberhasilan pengobatan pasien ODGJ itu harus dijelaskan dulu secara teori. Nah kalau di Bapak ini, kalau saya lihat, saya juga baru lihat ini nggak aturan gitu Pak, nanti tinggal diatur aja. Setelah itu sudah saya tuliskan poin C-nya, baru Bapak jabarkan faktor yang berhubungannya menurut mungkin ada beberapa penelitian sebelumnya atau teorinya dan sesuai dengan variabel yang akan Bapak ambil. Berarti nanti ada status ekonomi, ada dukungan keluarga, ada dukungan nakes, terus ada satu lagi kepatuhannya. Nah, jadi faktor-faktor itu nanti yang dijelaskan di poin tersendiri. Nah, ini sudah saya masukkan ke dalam bab 2, nanti bisa ditambahkan. Oke. Kemudian terkait tadi uji validitas ya Pak ya, uji validitas. Nah mungkin ada beberapa cara ya Pak Elvi ya, kalau saya tidak salah itu ada validitas konstruk, isi atau konten itu nanti kita bimbingan lagi ya Pak ya. Jadi memang uji validitas itu harus dilakukan, kuesionernya itu kita uji. Misalnya nih kalau kita uji di tempat penelitian tempat yang lain yang hampir sama karakteristiknya dengan responden penelitian kita. Kalau ini kan pada pasien gangguan jiwa, sedangkan di Sintang ini kan hanya ada di Sudianto ya.
Sedangkan pas rumah sakit jiwa yang lain nggak ada kan. Nah adanya di Singkawang itu kalau uji validitas sananya jauh. Nanti kita coba yang uji validitas yang lain, ada bentuk yang lain, ada yang kalau nggak salah sih konten visi atau konsep gitu kan. Atau ini dihubungin aja ya Apa? peneliti ini. Oke, bisa juga dari kuesioner ini Bapak dapatkan dari mana kuesionernya? Penelitian orang lain. Nah, ambil dia dari sini, minta dengan dia kan. Kalau ada emailnya, Penelitian. kadang susah sih Pak email itu. Dan biasanya kan ada korespondensi. Ya paling tidak sudah komunikasi dengan yang punya kuesioner ini melalui email atau apa bahwa akan digunakan kuesioner ini sebagai kuesioner penelitian Bapak. Sudah ada permintaan lah, perizinan gitu lah, perizinan. Kemudian definisi operasional untuk yang status ekonomi. Status ekonomi kan kita sudah tetapkan di kuesioner itu kan berdasarkan UMK ya Pak ya. Nah jadi pada hasil ukurnya juga nanti yang dicantumkan itu adalah UMK-nya. Apakah di bawah UMK atau lebih dari sama dengan UMK. Itu di halaman 32 Pak. Sudah saya tandai. Jadi tidak pakai nilai mediannya lagi, langsung ke nilai atau besaran UMK yang ada di Sintang. 2, berapa sih? 2,7 ya? Nah, 2,7 yang ditanya. Kenapa sih dilihat dari status ekonomi? Kalau menurut Bapak, apa kira-kiranya kenapa sih harus status ekonomi dengan keberhasilan pengobatan? Karena kalau biaya untuk pengobatan sendiri, kalau tidak menggunakan BPJS, kebanyakan keluarganya tidak mampu untuk membiayai pengobatan. Karena per hari itu kalau dia rawat itu 400 sampai 600-an ribu per hari. Kalau dia penghasilan keluarganya di bawah UMK sudah dipastikan proyek ya. Apalagi pengobatan ODGJ ini kan dia tidak mau kayak penyakit lain yang mungkin bisa 2 hari, 3 hari itu paling tidak sampai 2 minggu. Ada yang sebulan, ada yang Kalau ini pasien kita ini BPJS semua atau ada tidak BPJS? ada yang pasien yang Oh masih ada yang umum. Oh, mungkin bisa nanti Pak ya didatakan di pertanyaan kuesionernya, tambahkan aja terkait kepesertaan. Pada saat pengobatan kan kepesertaan, jadi kita nanti bisa bandingkan juga. Walaupun dia mungkin UMK-nya rendah, tapi dia punya BPJS kan, berarti kan dia ditanggung ya sama BPJS kan, di cover kan. Nah nanti ditambahkan aja di bawah poin B itu, poin satunya kan pendapatan keluarga. Poin keduanya ini aja kepesertaan BPJS. Jadi nanti pilihannya ya atau tidak yang di bawah status ekonomi Pak. Hanya untuk kita tahu aja. Kalau seandainya itu bisa juga nanti kita jadikan pilihan. Status ekonomi. Oke. Sampelnya berarti ada 59 ya Pak. 59 yang melakukan rawat jalan. Kalau seandainya nih 59 ini nggak datang, nggak lakukan kontrol, nanti Bapaknya rencananya akan wawancaranya itu pasiennya pas datang atau gimana? Ke rumah? rata-rata keluarganya. Nah, ya maksudnya berarti pas datang ke rumah sakit. Nah kalau seandainya nih nggak sampai 59 ini yang datang ke rumah sakit, Pasti datang. oh pasti datang. Pasti datang. Oke. Karena mereka kan kita kan menawarkan obat kan sesuai dengan Ada batas waktu. bisa kita kadang hanya 10 hari dan mereka ada datang lagi. Oke baik. Ya, berarti pastikan yang ada 59 datang. Rata-rata dalam kota. Maksudnya wilayah. Kalau kena Senani, kena ke Ambalau. Kalau yang jauh pun tetap kita wajib paling tidak keluarganya datang. Apalagi standar BPJS sekarang kan pakai wajib pakai izin perlindungan pasien untuk memastikan bahwa dia kontrol. Ya, oke Pak. Sip, 59 tadi validitas sudah ya. Nanti mungkin nanti
Bapak bisa kasih penjelasan sedikit nggak kira-kira gimana nanti pada saat Bapak turun ke lapangan untuk melakukan penelitian? Caranya Bapak mengumpulkan data. Itu tadi yang jelaskan kunjungan Oh, kunjungan keluarga tadi kan. berdasarkan Ya, kunjungan data, keluarganya ngambil obat itu jadi responden. hasil kuesioner, Nah, kan. wawancara langsung. Berarti langsung data, maksudnya wawancara ya? Karena di situ kan di yang kita kan ketahui nih yang Obatnya diisi. yang kan udah Oh iya. Berarti sudah ada jadwalnya ya kapan kunjungan. Oke baik Pak. Terakhir di tata pengantar, umumnya itu biasanya setelah Pak Ketua Stikara itu langsung ke pembimbing 1, kemudian pembimbing 2, baru penguji. Untuk urutan ininya. Kaprodi. Nah, oh ya, Ketua Stikara, Kaprodi, pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian penguji. Tata pengantar. Oke, baik. Ada yang ingin dikonfirmasi Pak atau yang ditanyakan kembali? Istri ada nih dukungan Oh istri. iya, dukungan istri mana Istri, nih? keluarga. belum karena ini Pak masih Proposal. belum. Pikir lupa dengan istri di rumah kan. Oke. Baik Pak, ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, saya cukup. Soebun, terima kasih. Saya khawatir lebih dari satu. Iya kan Pak? Betul. Yang mana mau dimasukkan nih kan? Karena nanti satunya cemburu pula. Iya, liburan. Jadi sudah ada sepakat Pak ya, mendapat saya diperbaiki terkait definisi mau dipahami. Kemudian mungkin tadi memang sudah disinggung. Mungkin kalau dari saya jujur ini kan di awal jalan Pak ya. Sebaiknya bisa di sana di UDBC di awal jalan. Oh iya, betul. Awal jalan SD. Ada di definisi itu. Lebih spesifik ya Pak. Ya, spesifik. Nah, saya melihat di PPT-nya, karena di PPT kan ditampilkan untuk penguji ya. Coba di halaman saya sebetulnya. Ya, di sini datanya Skesdas 2000. 2021 ya. Terakhir itu kita 2023 sebenarnya. Iya, tapi Bapak mengenai data 2018 atau 2018 karena kalau kita diskus itu 2018 bukan 2021. Terakhir Saya coba cek di sini juga belum ketemu ya yang mengutip dari diskus. Coba nanti cek lagi. Ya. Kalau di pustaka saya melihat diskus 2018. 5 tahun ya. 5 tahun 2000 nanti 2023. Jadi kalau saya itu tiap 5 tahun ya, tiap 5 tahun 18 2002. Ya, terakhir 2023. Belum launching. Udah keluar. Belum. Belum ya. Cuma pelaksanaan belum. Udah 2023 kemarin. Saya kan yang menunggu lain seharusnya 2022, atau 2023, 2024, 2025. Berikutnya di ini ya Pak. Orang berubah. Alhamdulillah. Personal ya, personal. Nah, tadi dibahas juga personal, kalau bisa menghubungi pemilik personal ini. Kalau yang akan melakukan perbaikan, jelaskan juga akan melakukan perbaikan pada personalnya. Ya. Nah, di keberhasilan pengobatan, di keberhasilan pengobatan ini kan berhasil dinyatakan berhasil kalau tidak muncul gejala gangguan jiwa. Nah, berarti Bapak harus merujuk ke apa? Pilihan pustaka bab 2. Gangguan jiwa itu seperti apa saja? Itu ada di halaman 12. Di halaman 12. Di sini ada gangguan mental, ada gangguan emosional, gejala tingkah laku dan gejala fisik. Nah, idealnya memang kita menampilkan gejala-gejala ini dalam bentuk checklist misalnya. Ya. Jadi nanti ditanyain ke keluarganya, ada nggak sih pasien merasa sulit konsentrasi, ada nggak yang ingatan, malam
memang semua gejala ini ditanyakan gitu. Karena kita ingin mengidentifikasi gejala yang muncul atau tidak muncul. Ada nggak sih Pak, sebenarnya gejala mayor dan gejala minor itu dalam sistem jiwa? Nggak ada istilah itu Pak ya. Artinya kalau gejala jiwa tidak juga gitu ya. Nah, berarti idealnya ini harus dalam bentuk teknis Pak. Ya, dalam bentuk teknis ini. Misalnya ada surat mengimpar dan gejala emosional. Di sini ada gejala mengimpar ada 9 teknis. Kemudian emosional ada 2 teknis misalnya. Ya, itu ditambahkan di bagian keberhasilan pengobatan. Ada teknisnya di situ Pak. Ya, selain pertanyaan-pertanyaan lainnya. Saya saya kira itu aja dari saya. Berikutnya ekspor yang waktu yang boleh dulu karena Pak Yogi tidak bisa tumbuh di luar karena menentukan penilaian rata-rata 82,95, artinya ini sangat baik ya A, dan bisa dilanjutkan ke penelitian berikutnya, termasuk ya tentunya dengan melakukan revisi uji kualitas. Sebelum saya tutup, ada yang bertanya atau Bapak-Ibu yang disampaikan? Berikan. Ya, mungkin ini tadi Pak ya, saya tambahkan keaslian penelitian itu, ditambahkan saja nanti nilainya ya. Ini pada halaman 7 itu tambahkan V-value-nya, kan ada hasil kan? Nah, ada V-value-nya, OR-nya berapa. Kemudian berikutnya nanti dari 3 penelitian ini bandingkan dengan penelitian Bapak, apa kira-kira persamaan perbedaannya. Nah, ini kan belum ada ya persamaan perbedaannya. Untuk kuesioner mungkin nanti bisa minta kepada yang peneliti, bisa chat email kan. Seperti saya pun begitu, kemarin ada orang minta kuesioner ke saya kan. Nah, itu. Mungkin itu saran. Cukup. Kalau ada yang disampaikan lagi, saya tutup saja untuk kesempatan siang hari ini. Saya tutup lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.